Saya duduk sini aja ya, biar kayak podcast gitu. Ya udah aku tanya tapi wajib jawab ya. Iya, insya Allah. Mau nanya apa? Kamu anak keberapa? Anak tunggal. Tinggal sama siapa? Sendirian? Apalagi? Bentar mikir dulu. Zah, ternyata benar. Ini vilanya Devan. Mobilnya aja ada di sini. Bu, sebaiknya kita masuk, Bu, sebelum terlambat. Silakan. Ayo, Zah. Bu, kita berhenti di sini, Bu. Bu, tunggu, Bu. Saya khawatir nanti ada orang yang menjaga kita. Devan? Devan? Elsa? Itu suara Elsa? Apa aku cuma berhayal? Elsa? Elsa? Haris itu suara Devan. Iya, ke sana, Bu. Devan? Elsa? Elsa? Astagfirullahaladzim. Ini kamu? Ya Allah, Devan. Tolong aku. Tolong buka ikatan aku. Ini kenapa? Kenapa jadi kayak gini sih? Apa yang terjadi sama kamu, hah? Ceritanya panjang, ceritanya panjang. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu? Udah, Siapa yang udah giniin kamu, hah? kamu gak perlu khawatir ya. Aku gak apa-apa kok. Gak bisa, Van. Aku khawatir sama kamu. Ya, tapi yang penting kan aku sehat-sehat aja, aku baik-baik aja. Ya, aku gak apa-apa kok, ya. Pak Devan. Kenapa Pak Devan bisa berada di sini, Pak? Dan dalam kondisi terikat? Mama, memangnya Om Devan pergi kemana sih? Mama juga nggak tahu, Nak. Makanya Tante Elsa dan Om Rizal lagi cari Om Devan. Tante Elsa sama Om Riza udah pergi dari tadi. Masa belum ketemu juga? Iya, Mama juga khawatir. Takutnya Om Devan kenapa-napa. Ini bisa jadi kalau Juno terlibat dalam kasus ini. Dan mungkin juga Bu Arumi. Juno masih dalam tahanan, Pak. Dan bisa aja Juno memperalat Bu Arumi untuk melakukan semua teror ini. Sebenarnya saya tuh udah curiga dari awal kalau itu Arumi. Tapi saya nggak punya bukti untuk menyeret Arumi. Tadinya aku udah berhasil menahan anak buahnya Juno. Dan sebenarnya udah tinggal diinterogasi aja. Tapi ada kejadian lain. Maaf, Bu. Tadi Ibu sempat cerita kalau Ibu curiga sama Bu Arumi. Emang apa yang udah dilakuin, Bu? Saya sih curiga karena Arumi itu pernah mengirimkan saya surat kaleng, flash disk juga, foto dan boneka yang bisa berbicara. Dan Arumi juga sempat aku lihat dia datang ke kantor kamu. Dan dia mencoba untuk memasukkan sesuatu ke dalam tas kamu. Tapi aku nggak punya bukti yang kuat soal itu. Apa Ibu masih simpan barang-barang itu? Iya, masih ada. Kalau begitu itu cukup mudah, Bu. Untuk membuktikan kalau Arumi terlibat atau tidak. Hah, caranya gimana? Karena di barang-barang itu ada sidik jari Bu Arumi. Kita tinggal mencocokkan aja sidik jarinya Arumi. Dan mencari sidik jari Arumi itu nggak susah. Kita selama ini
berpikir sampai ke situ. Pak Devan, Bu Elsa, melihat kondisi seperti ini, lebih baik kita pergi dari sini. Dan kita langsung pulang ke Pondok Pelita. Nanti Bapak sama Ibu bisa cerita langsung sama Bu Rosa setelah Bu Rosa pulang dari kantor. Ya. Kirana telepon, kayaknya mau nanyain kabar kamu deh. Sa, kamu bilang sama Kirana, jangan ceritain masalah ini ya. Bilang aja aku baik-baik aja kondisinya. Halo, Assalamualaikum. Kak, udah ketemu sama Kak Devan? Iya Kirana, sudah. Alhamdulillah ya Allah. Terus Kak Devan ada di villa. Kenapa nggak diangkat sih teleponnya? Ini, teleponnya kakak kasih ke Kak Devan ya. Oh iya, ya Kak. Halo? Kak, kemana aja sih? Ih, tadi tuh Papa bilang kalau kakak itu nggak ngangkat teleponnya Papa sampai puluhan kali. Iya, itu. Aduh, kakak tadi tuh HP-nya kan di silent. Terus lupa dibalikin lagi. Jadi ya pas papa telepon ya kakak nggak denger. Kakak akan telepon papa kok ya, biar papa nggak khawatir. Ya udah. Kak, emangnya ada masalah di sana? Nggak ada masalah apa-apa. Ya tadi ke villa karena ada barang kakak yang ketinggalan. Itu mau dipakai meeting sama papa. Makanya kakak kesini buat ngambil. Ya udah baik-baik aja kan ya. Lain kali handphonenya jangan di silent, jangan bikin orang khawatir. Iya, maaf ya udah bikin kamu khawatir. Aku tutup ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak ceritain sejujurnya aja sih sama Kirana? Intinya aku nggak mau kalau papa semakin membenci kamu. Jadi lebih baik aku rasa papa nggak perlu tahu kejadian ini. Ternyata diam-diam Devan masih memikirkan nasibku. Pak, Bu, sebaiknya kita pergi dari sini. Iya, iya. Alhamdulillah udah ketemu. Om Devan, gak apa-apa kan, Mah? Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma tadi Om Devan itu lupa normalin handphonenya dia. Tadi tuh dia silent, jadi dia nggak denger orang nelfon. Pantesan aja. Papa Prama telepon-teleponin gak diangkat-angkat. Namanya juga Om Devan. Dari dulu emang selalu bikin khawatir. Udah main lagi nak. Ya, Mah. Jadi kurang lebih begitu ceritanya ya, Zah. Dan ini adalah beberapa barang bukti. Ini foto. Foto ini ditaruh oleh anak buahnya Juno di mobilnya Papa Prama. Di sini juga ada boneka. Sempat saya meminta sekretaris saya untuk membuangnya, tapi saya minta kembali untuk menjadi barang bukti. Dan ini juga ada flash disk. Saya nemuin di troli belanjaan saya. Jadi kalau memang benar Bu Arumi terlibat, pasti di barang-barang ini menempel sidik jarinya Bu Arumi. Apa kita perlu melibatkan pihak kepolisian? Saya rasa jangan dulu. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang sangat besar untuk mengungkap kejahatan teror ini, Pak. Tapi Zah, apa yang dilakukan Arumi itu sudah kelewat batas. Arumi sudah membuat saya dan Nino tidak sadarkan diri di dalam hotel dan dia men-setting kalau saya tidur berdua dengan Nino. Saya sudah coba untuk cek CCTV di hotel itu, tapi sayangnya saya hanya menemukan Arumi dan Pak Amran. Saya tidak menemukan kalau ada rekaman CCTV kalau saya dibawa oleh mereka. Dan dari kamera dashboard mobilnya Devan, di situ juga tertangkap kalau Arumi sedang menaruh foto ini di wiper mobilnya Devan. Sekali lagi saya minta maaf, saya paham maksud Ibu, tapi kita harus tetap mengumpulkan bukti-bukti, Bu. Dan saya sudah menemukan orang yang tepat, Pak, untuk mengurus masalah uji forensik tentang sidik jari yang ada di barang-barang ini. Siapa, Sa? Pak Nino, Pak. Sorry, emang nggak ada alternatif lain ya selain itu? Karena Pak Nino punya teman yang sangat pintar, Pak.
Dan dia bekerja di laboratorium forensik. Ya, saya minta maaf, Pak. Saya mengerti perasaan Pak Devan dan Bu Elsa. Apalagi setelah saya mendengar cerita dari Bu Elsa. Di sini sebenarnya Pak Nino menjadi korban, Pak, atas kejadian teror kalian berdua. Tapi apapun yang terjadi dalam kamar hotel itu, saya yakin sekali, Pak, itu bukan kemauan Bu Elsa ataupun Pak Nino, Pak. Jadi gimana, Pak? Kira-kira apa Pak Nino boleh bergabung? Oke, saya nggak keberatan. Selama memang Pak Nino bisa memecahkan masalah ini, saya oke. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya telepon Pak Nino. Maaf. Ternyata Mas Randy sudah menikah dengan perempuan yang bernama Catherine. Nggak tahu kenapa, kok aku penasaran ya. Mas Randy kan udah banyak banget tahu tentang aku, tapi aku sama sekali belum tahu apa-apa tentang dia. Nggak banyak informasi yang bisa aku temuin di media sosialnya. Mungkin karena Mas Randy sangat tertutup dengan masalah pribadi dan percintaannya. Bu Kirana, Ya. mesin kopi kita ada yang nggak berfungsi. Iya, saya tahu sih tadi. Saya udah cek. Saya udah cari masalahnya di mana, tapi saya nggak nemuin. Ya udah, saya lihat lagi deh, ya. Ini kok ada sosmed saya di laptop ini? Siapa yang searching ya? Laptop kamu? Iya. Bukan. Iya apa bukan? Hah? Laptop kamu kan? Aduh gawat, kenapa bisa ketahuan sih pas lagi stalking dia? Kan jadi malu. Kenapa kamu searching tentang saya tadi? Kenapa ya? Iya. Aduh. Ya karena aku mau cari tahu tentang kamu. Tentang saya? Untuk? Bukan buat apa-apa kok. Jadi karena kan kamu udah tahu banyak tentang aku, tapi aku belum tahu apa-apa tentang kamu gitu maksudnya. Oh, ya udah kenapa kamu nggak langsung nanya aja ke saya? Saya pasti jawab kok. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong. Mau gimana? Saya duduk sini aja ya, biar kayak podcast gitu. Ya udah aku tanya tapi wajib jawab ya. Iya, insya Allah. Mau nanya apa? Kamu anak keberapa? Anak tunggal. Tinggal sama siapa? Sendirian? Apalagi? Bentar mikir dulu.